Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan seputar matematika. Kali ini kita akan membahas kembali tentang tes kemampuan akademik atau TK SMP yang studi matematika di part 20. Siap dengan soal dan jawaban? Let's get it on. Nomor 1. Dalam satu lomba matematika terdiri 50 soal, jika dijawab benar mendapat skor 4 dan salah mendapat minus 2. Dan tidak dijawab mendapat skor minus 1. Susi mengerjakan 42 soal dengan jawaban benar 37 soal. Skor yang diperoleh Susi adalah A 125, B 130, C 143, atau D 155. Kita jawab. Yang pertama adalah Susi menjawab 37 soal yang benar ya. Berarti skornya menjadi 37 kali 4 karena setiap soal yang benar poinnya 4. Berarti 37 kali 4 atau sama dengan 148. Kemudian dari soal tersebut berarti dari soal 40 tersebut yang bersalahnya adalah 42 kurang 37 karena di sini soal yang dikerjakan 42 dan yang benar itu adalah 37 soal, berarti 40 dikurang 37 itu berarti ada 5 soal ya yang salah. Berarti 5 dikali minus 2. Karena setiap salah dapat minus 2. Jadi ada 5 soal yang salah, berarti 5 kali minus 2. Atau sama dengan minus 10. Kemudian dari soal 50 ada soal yang belum dijawab itu ada 8 ya. 50 kurang 42 soal, karena dia cuma menjawab 42 soal. Mengerjakan atau menjawab 42 soal. 50 kurang 42 ada 8 soal. Nah, sedangkan kalau soal yang tidak jawab itu mendapat skor minus 1. Berarti 8 kali minus 1 sama dengan minus 8. Sehingga untuk skor total menjadi 148 ditambah minus 10 karena ada kesalahan 5 kali. Kemudian minus 8 karena ada 8 soal yang tidak jawab. Hasilnya adalah 130. Jadi jawaban yang cocok atau yang benar adalah jawaban B 130 ya. Selanjutnya nomor yang kedua. Suatu koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Sinta menabung dengan tabungan awal 3.500. Jika uang tabungannya menjadi 3.815, maka lama Sinta menabung adalah apakah A 6 bulan, apakah B 7 bulan, apakah C 8 bulan, atau D 9 bulan. Nah, kita lihat ya. Jawab. Tabungannya awal adalah 3.500. Tabungan awal 3.500. Kemudian jumlah bunga itu, uang bunga itu 12% per tahun. Kemudian bunga yang diterima adalah tinggal kita kurang ya tadi 3.815 dikurang 3.500. Itu hasilnya adalah Rp315.000. Jadi kita sudah mendapatkan bunga yang diterima ya Rp315. Kemudian bunga per tahunnya 12% itu kali 3.500 ya, kali 3.500, atau bisa kita ubah dulu menjadi bunga 10% ditambah nanti dengan bunga 2%. Kalau bunga 10% gampang ya, tinggal 10 kali 3.500 atau 0,1 kali 10%, berarti 10 per 100 ya. Berarti 0,1 dikali 3.500. Nah, 0,1 kali 3.500 ini ada satu angka di belakang koma. Kemudian dikali 1 berarti tetap 3.500.000 kepala hasilnya ya, 35. Kemudian karena ada 0 ada 1 di belakang koma, berarti kita coret nolnya 1 menjadi dari 3.500.000 menjadi 350.000. Nah, sekarang bunga 2% berarti 0,02. Karena 2 dibagi 100 itu 0,02. Dikali 3.500.000. Nah, kalau kita lihat dari sini ada 2 angka di belakang koma. Berarti kita hilangkan 1 menjadi ratusan ribu. Hilangkan 2 menjadi puluhan ribu. Dan di sini ada kata 2. 2 itu dikali dengan 35. Karena kalau dikali 0 kan tetap 0 ya. Jadi 2 dikali 35 itu menjadi 70. Berarti kita bisa tulis di sini di 35.000 ya, karena 2 dicoret 2 angka di belakang koma, di sini coret 2, tinggal dari 3.500.000 menjadi 35.000.
Tapi karena ada 2 di sini, berarti kali 2, 35 kali 2 70, berarti hasilnya adalah 70.000. Kemudian kita jumlahkan saja per tahun ini tadi, per tahun 12% itu adalah 350.000 ditambah 70.000, hasilnya adalah 420.000. Jadi dalam 1 tahun ini ya, dengan bunga 12% bisa dapatkan 420.000. Kemudian kita bandingkan untuk mencari waktunya, kita bandingkan 315.000 per 420 kan untuk 1 tahunnya. Itu sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan 315.000 dalam kurung satuan bulan, karena isi 12 bulan nih. Jadi per 12, nah artinya untuk mendapatkan bunga pada bulan berapa hingga mendapatkan 315 ya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita buat ini, kita bisa kali silang ya. Waktu yang dibutuhkan untuk 315.000 sama dengan 12 kan, kali silang 12 kali 35 dengan 420 kali waktu yang ditempuhkan. Tapi ini tinggal tetap saja menjadi 315.000 per 420 dikali 12 ya, menjadi pembagi. Karena yang dibutuhkan adalah waktu yang dibutuhkan ini untuk mendapatkan 315.000. Nah, kemudian untuk membagi ini, karena agak angkanya besar, kita bisa ambil saja. Misalnya 315, kita ambil kira-kira bilangan berapa yang cocok membagi keduanya. Nah, kita mulai dari bilangan kecil dulu, yaitu unsur 5 ya, karena di sini ada 5. Bisa membagi, di sini 20 juga bisa dibagi 5. Ya. Berarti kalau kita bagi 315 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 6 kali 5 30. Nah, per ini dikurang, hasilnya tinggal 15, kemudian ditambah lagi berapa? 3 ya. 3 dikali 5, 15, artinya adalah 0. Dari sini kita dapatkan 0. Itu berarti 315 diganti dengan 63. Nah, bagaimana dengan 420? Kita bagi juga dengan 5. Arti kalau kita lihat di sini 8 ya, 8 kali 5 40. Kita kurang tinggal 20. Nah, 20 ini kita bisa dapat dengan cara mengali 5 kali 4. Berarti 4 kali 5 820. Kita kurang, hasilnya adalah 0. Sehingga dari 315 per 420.000 yang kebesar ini bisa kita perkecil menjadi 63 per 84. Ya. 63 per 84. Kita tidak mengambil nolnya lagi karena kita kasih di sini nolnya 3, 63.000. Di sini 84.000 tidak perlu karena nolnya kan dicoret sendiri ya. Jadi tinggal angkanya saja. 63 per 84 kali 12. Kita cari unsur lagi yang berhubungan dengan 63 dengan 84. Kalau 63 bisa dibagi 7, hasilnya 9. Kalau 84 dibagi 7 juga hasilnya adalah 12. Jadi bisa dicoba ya. 12 kali 7 hasilnya adalah 84. 12 kali 7, 7 kali 2, 4, 7 kali 1, 7 tambah 1 menjadi 8. Berarti jelasnya 84. Sehingga kita bisa tulis menjadi 9 per 12 kali 12. Nah, dengan 9 per 12 kali 12 ini kita tinggal coret 12-nya, hasilnya adalah sama dengan 9. Jadi jawaban yang cocok adalah bagian D, 9. Jadi pada saat 9 bulan bunganya mencapai Rp315.000. Selanjutnya adalah nomor yang ketiga ya. Seorang tukang membuat talang air dari seng lebarnya 40 cm ya. Jadi ada seng lebarnya 40 cm dengan melipat kedua sisi ke atas setinggi X. Nah, yang menjadi pertanyaan agar volume talang maksimum, tinggi lipatan yang harus dibuat adalah apakah A 5 cm, B 10 cm, C 15 cm, atau D 20 cm. Kita jawab. Nah, anggaplah ini lempengannya ya. Ada panjangnya 40. Kemudian pada sisi kiri dan sisi kanannya kita potong sepanjang X ya. Potong sepanjang X. Kalau kita lipat begini jadi lipatnya. Nah, berarti di sini adalah X ya. Sini X-nya, di sini X-nya. Kemudian di bawah pasti dikurangi 40 kurang 2X. Nah, untuk mengetahui luas maksimum ini karena panjang talangnya itu dianggap tetap ya. Kalau maksimum ya pada saat luas penampangnya ini kita akan mencari luas banyaknya air ya masuk. Jadi perkaliannya di sini sebenarnya semakin luas hasilnya ini kalau kita kali kan semakin banyak
air yang kita dapat. Kenapa tidak kita kali dengan panjang? Karena panjangnya kita tidak tahu dan dianggap saja tetap. Karena biar bagaimanapun panjangnya akan tetap juga hasilnya dengan model seperti ini. Untuk lihat ini, mencari luas ini, ya pelampang ini, kita tinggal cari 40 kurang 2x kali x, di mana panjang kali lebar. Ya. Kita bilang 40 kali 2, 40 kurang 2x kali x, berarti sama dengan 40x dikurang 2x kuadrat. Nah, pada saat kita melihat bahwa ada persamaan kuadrat, kita bisa mencari nilai maksimum atau minimumnya dengan melihat sumbu simetri. Ya, sumbu simetrinya. Kalau ini adalah nilai maksimal ya, karena di sini A-nya minus. Jadi kalau A-nya positif berarti grafiknya terbuka ke atas. Kalau A-nya minus atau negatif berarti kurvanya terbuka ke bawah. Berarti ini ada nilai maksimum. Tapi kalau terbuka ke atas berarti ada nilai minimum. Nah, coba kita cari. Kita akan meninjau X-nya itu sumbu simetri sama dengan min B per 2A. Ya, jadi kalau koefisiennya minus ini berarti dia tadi seperti yang saya jelaskan memiliki nilai X untuk titik maksimum. Jadi nilai X untuk luas maksimum adalah kita tinggal melihat sumbu simetrinya itu X itu sama dengan min B per 2A. Nah, min B-nya itu berarti min 40 ya. Min 40 per 2 dikali minus 2. 2 dikali minus 2. B ya, ke A-nya kan koefisiennya adalah minus 2. Ya. Di sini 2 kali A, berarti 2 kali minus 2. Hasilnya adalah min 40 per minus 4. Hasilnya adalah positif, karena min ketemu min ini menjadi positif. Sehingga jawaban yang cocok adalah bagian B, 10 cm. Selanjutnya kita ke nomor yang keempat. Yang kedua dan terakhir ya. Perbandingan dua bilangan 3:4. Jika bilangan pertama ditambah 25 dan bilangan kedua dikurangi 10, maka perbandingan menjadi 2:1. Kedua bilangan berturut-turut adalah. Kita jawab. Kita bisa menulis seperti ini. Bilangan 1 berbanding bilangan 2 sama dengan 3:4. Kemudian kita buat menjadi seperti ini. Bilangan 1 sama dengan 3/4 bilangan 2. Jadi ini kan bilangan 2 naik ke atas seperti perkaliannya menjadi bilangan 1 sama dengan 3/4 bilangan 2. Dan juga ada syarat lain tadi, kalau dikurangnya bilangan 1 ditambah 25 per bilangan 2 dikurangi 10 itu sama dengan 2 berbanding 1. Artinya kita bisa menulis seperti ini. Bilangan 1 ditambah 25 sama dengan 2 kali bilangan 2 dikurang 10. Seperti itu. Atau menjadi bilangan I ditambah 25 sama dengan 2 kali bilangan I kali 2 kali pangkat minus 20. Jadi bilangan I tambah 25 sama dengan 2 kali bilangan 2 dikurang 20. 3/4 bilangan 2. Jadi ini tadi kita ubah ya. Bilangan 1 tadi ini kita ubah menjadi bilangan 2. Karena isi bilangan 1 pembicaranya. Ini bilangan 2. Berarti bilangan 1 sama dengan 3/4 bilangan 2. Bisa dimengerti ya. Di sini tadi dikatakan bilangan 1. Nah, sedangkan bilangan 1 ini adalah 3/4 bilangan 2. Jadi tinggal kita tambahkan saja ganti dengan bilangan 1 kita ganti menjadi 3/4 bilangan 2 ditambah 25 sama dengan 2 kali bilangan 2 kurang 20. Nah, dalam bentuk seperti ini kita bisa kurangkan yang memiliki variabel yang sama, boleh. Atau ketika memiliki variabel dengan yang tidak memiliki variabel juga bisa dikurangkan misalnya ya. Nah, di sini kita lihat satuan bilangan ini ada 2 ini 3/4 yang satunya 2 ya. Sehingga kita bisa pindahkan 2 ke sebelah kiri dengan risikonya menjadi minus. Kemudian 25 kita sebelah kanan juga risikonya minus. Sehingga 3/4 bilangan 2 itu sama dikurang 8/4 bilangan 2. Jadi 2 ini saya ubah menjadi 8/4 ya. Min 8/4 itu sama dengan minus 45. Jelas ya. Minus 25 dikurang 20 itu hasilnya 45. Min 45 maksudnya. Nah, sedangkan 3/4 bilangan 2 dikurang 8/4 bilangan 2, berarti ini hasilnya minus ya. Minus 5/4 bilangan 2 sama dengan minus 45. Atau bisa menjadi bilangan 2 sama dengan 4/5, jadi kita tinggal balik ya. Min 45 kali 45. Hasilnya, bilangan ini, hasilnya kita coret 5-nya ya. Dengan 45 itu hasilnya adalah 9. Sehingga bilangan 2 sama dengan minus 4 kali 9 kali 9 hasilnya mendapatkan
minus 36. Di bilangan kedua menjadi positif karena masing-masing minus ya. Ini minus bilangan 2, itu sama dengan minus bilangan 36. Akhirnya menjadi positif. Jadi bilangan 2 sama dengan 36. Kemudian kita ambil lagi bilangan I. Bilangan 1 itu sama dengan 3/4 kali 36. Di sini ya. Jadi kita ambil rumus bilangan 1 sama dengan 3/4 bilangan 2. Hasilnya adalah, kita coret 4 dengan 36, itu hasilnya adalah 9 ya. 9 kali 4, 36 ya. Sehingga kita tersisa adalah 3 kali 9, 27. Berarti perbandingan bilangan 1, bilangan 2 berarti berbanding 27 dengan 36. Jadi bilangan kedua 36, bilangan pertama 27. Selanjutnya adalah nomor yang kelima, atau nomor terakhir untuk soal-soal di video ini. Nilai X yang memenuhi 2 pangkat 2X dikurang 10 kali 2X, 2 per pangkat X tambah 16 sama dengan 0 adalah apakah A 1 dan 3, B apakah 2 dan 4, ataukah C 1 dan 4, ataukah D 2 dan 3. Kita selesaikan, kita jawab. Misalkan 2 pangkat X itu adalah P ya. Kita bangga sebagai P, bahwa nanti kita dapatkan P hasilnya berapa, berarti itu belum final, karena kita cari adalah X-nya. Jadi P sama dengan 2 berpangkat X. Kemudian 2 pangkat 2X kurang 10 kali 2 pangkat X tambah 16 itu sama dengan 0. Jadi terbentuklah persamaan kuadrat. Hasilnya menjadi 2 pangkat X dipangkatkan 2 ya. Jadi sifatnya bilangan bilangan berpangkat itu 2, misalnya 2 berpangkat 2 lagi berarti 4 berpangkat, kita buat 4 karena 2 pangkat 2 tadi 4 pangkat 2 jadi 16. Sama seperti ini, 2 pangkat X kemudian dipangkatkan lagi. Nah sekarang 2 pangkat X itu kan sudah ada P di sini, sehingga kita bisa menulis P kuadrat dikurang 10P ditambah 16. Nah di sini letaknya untuk melihat berapa nilai P ya. Carilah dua buah bilangan, kalau dijumlahkan itu ada minus 10, kalau dikalikan adalah 16. Berarti bilangan tersebut adalah 2 dengan 8. Coba kita lihat P kali P kuadrat, kemudian P kali minus 8 minus 8 ya, minus 8 kemudian P dikali minus 2 minus 2, berarti minus 8 ditambah minus 2 hasil menjadi minus 10. Kemudian plus minus 2 kali minus 8 plus, berarti di sini jadi 16 ya, sama dengan 0. Sehingga kita bisa kembalikan ke model sebelumnya bahwa P itu sama dengan 2 atau P sama dengan 8. Nah, karena P sama dengan 2 maka kita lihat untuk X-nya. 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti 2 pangkat berapa sama dengan 2. Otomatis kalau 2 pangkat berapa sama dengan 2 itu adalah X-nya pasti 1. Nah, kemudian yang kedua adalah P-nya sama dengan 8. Maka hasilnya menjadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, jadi sudah ada gambar X-nya ya. X-nya sama dengan 3 ya. Nah, jadi kita bilang, kemudian di sini gambarnya X-nya sama dengan 3. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah bagian A ya. 1 dan 3. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.